kalau DVD kan. Di akhir pekan ini masih barengan saya dan juga tamu saya dari teman-teman pecinta dengan pendukung garis kerasnya The Beatles yang sudah membawa kita terbang dengan ini. Kalau lihat nih, mungkin Brodances lihat ya, ada beberapa item yang mungkin bisa diceritain nggak sih Bud, dari sekian banyak yang dibawa ini sama Ade juga, mana yang paling fenomenal? Saya tahu sih semuanya ini fenomenal gitu, cuman yang paling bisa coba kita runut yang paling berbahaya. Mungkin salah satunya ini ya. Kalau Kenapa ini ini adalah vinyl special edition, limited. Coba Yang aslinya yang ini biasa, yang seperti ini biasa. yang di khalayak. Ya, yang ini yang Raya Jelata seperti punya nih, biasa ya. gitu. Nah ini special limited picture edition. Ini bisa dimainin juga sebenarnya. Oh gitu. Ini belakangnya gitu. Oh, ini bisa jadi artwork. Iya, maksudnya mau dinding. dimainin sayang. Sayang banget. Mau ditaruh di dinding, mau yang ini, mau yang ini gitu kan. Ada two side ya. Iya, ini jarang orang punya kayaknya ya gitu. Jadi maksudnya kalau limited. versinya Budi, kalau lo ngefans sama Beatles, belum bisa dibilang kalau belum punya ini ya. Iya kan? Ini bahaya nih. Kalau Mudah-mudahan. Dek, yang paling Simpen. bahaya dari sekian banyak yang dibawa nih, Dek, yang mana, Dek? Ini termasuk ya. Oh ini aneh gimana nih. nih? Coba Jadi buka aneh. pengen lihat deh. Kenapa ini? Ada Beatles, ada LFC-nya tuh. Jadi kebetulan pacar pas dia lagi ke Luar? Jadi di Beatles itu kan ada museumnya dua di dunia Iya, ya, iya, di iya. Liverpool sama di Alkmaar di Belanda. Ya terus jadi pas ulang tahun McCartney ke-75, jadi Liverpool itu official membuat Khusus edisi edisi. namanya juga Paul Belakang- McCartney. belakangnya. Oke, Ulang- coba nomor- kamera. apa nomornya 75. 75 tahunnya Paul 75 McCartney. tahun. Dan ya udah akhirnya beli kan. Lucunya setiap ketemu orang yang suka Beatles, udah pasti ditawarnya gila-gilaan. Yang pernah nyampe ke telinga berapa, Dek, yang sempat naro menyebutkan nominal? Ini, Iya. ini sebenarnya harganya kalau dirupiahin nggak mahal sih. 8 juta. 500 ribu. 500.000. Oke, ada Tapi yang ada yang ada artis nawar- Malaysia, jadi aku ketemu artis Malaysia kebetulan di label gitu ya. Dia ternyata Beatles mania banget. Mau ditawar 10 juta. Wow. Jadi Dia mau langsung beli, kagak ada. Lepas dong. iya dong. Itu secara 10 juta jalan-jalan ke sana lagi. Terus sama ini kali ya. Ini aku dapat dari orang Bandung. Ya ini sebenarnya kalau diginiin dia Bahayus. gitu Oke, lah oke. ya. Ini salah satu Agak-agak cover suami bahayus istri ya. ya. Pak Sutri Yoko Ono. Ini kalau vinyl itu kan ada rilisan ke pertama. Berapa, ya, Ini cetakan press berapa? 3-nya Pressing. kan. Heeh. Ini press 1-nya. Setauku ini Hanya vinyl termahal di dunia, mencapai 1 miliar. yang benar. Iya. Jadi, tapi ini Bukan yang ini, press ini yang 3 ketiga. aja. Iya. Jadi Tapi ini juga udah nggak bakal gue jual. Ini banyak juga yang karena kan dia ini warnanya udah bukan putih kan. Kalau yang sekarang kan udah memang aslinya memang sebenarnya bukan putih ternyata. off white. Off white. Iya. Iya. Beige. Gitu. Jadi jadi orang Pasti pusing di eBay ada yang jual di Amerika 1 miliar yang first press-nya gila. Berarti ini mungkin Brodances adalah calon-calon jutawan. Iya makanya jual. Simpan dulu. Simpan dulu deh. Simpan dulu. Jadi ini bukan bermaksud ria nih Brodances ya, bukan cuman memang ini menandakan bahwa sebagai seorang penggemar kadang kemanapun ke ujung dunia mencari barang-barang memang bisa dijadikan satu memori ya kan. Iya. Selain juga memiliki nilai seni yang tinggi, kedua kecintaan apapun mungkin Sentimental yang value-nya iya, tinggi. ini mungkin nggak tahu kalau memang nggak kepepet banget nggak akan dilepas ini. Nggak Kebetulan makan. lagi kemana, lihat Nyari. ke toko. Kadang ini banyak kan nyari di flea market. Free market ya. Kalau di sini yang, mungkin yang loak lah. pasar loak. Pasar loak. Gitu. Nah, Brodances juga mungkin pengen tahu juga tentang perjalanan dari Beatles. Yang pasti nggak akan cukup kalau kita tampilkan full di sini. Cuma mungkin ini adalah mungkin highlight-highlightnya. Silakan lihat sini. Ya, Brodances itu hanya sebagian kecil yang kita bisa tampilkan. Banyak sekali perjalanan sekian puluh tahun yang sudah mendunia, ya kan? Kalau mungkin dari Ade sama Budi juga lebih paham pastinya. Kalau dilihat sebenarnya konser-konser mereka kan nyamper ke Indonesia, aduh udah nggak mungkin lah ya. Enggak, zaman itu. Zaman dulu, zaman tidak sampai. Belum Nah, lah. Kalau melihat dari video-video konser mereka, apa sih yang kalian suka? Ya selain ya lagu ya, tapi apa yang bisa diambil dari sebuah pencinta musik menonton konser
The Beatles. Nah, konser Beatles itu mereka cuma konser sampai tahun 66, which is sampai pertengahan karir mereka. Karena apa? Karena itu yang nonton itu udah histeris. Mereka itu nggak bisa denger Musik, apa yang mereka mainkan. Sampai nggak bisa denger ya udah main. Karena mereka nggak ada audionya cuman gini. Mungkin saking, gitu. Iya, saking... Dan mereka main cuma 20 menitan. Asli 20 menitan. All the hits gitu, misalnya 10 lagu. Udah gitu. Cuma berisik banget gitu. Stres lama-lama orang 360 hari mungkin mereka main setahun itu gitu. Habis itu mereka selesai nggak konser lagi. Itu yang lagu-lagu itu banyak kan ya video klip atau mereka di TV ya gitu. Emang akhirnya memang story behind dari sebuah Beatles itu banyak sekali kan. Kalau dilihat dari tadi tapi dari sekian personal Beatles, kalau sebenarnya nggak fair ngasih, cuman gini, dari beberapa orang ini apa sih yang paling yang ngefans sama siapanya sih sebenarnya nih? Atau kalau boleh milih nih, ada sih John Lennon banget. John Lennon banget. Aku agak unik sih ya sebenarnya. Jadi kalau Beatles itu suka John banget. Cuman itu dari cara berpikir dan thinkingnya dan solo dia. Oke. Aku solo Lennon sih suka banget. Tapi kalau lagu sebenarnya suka di Beatles, suka lagu McCartney. Memang untuk urusan ini ya masing-masing punya dapur masing-masing. Cuma kalau ditanya satu ya Lennon. Sosoknya sih Lennon legend lah. Aku George Harrison. Kenapa gitu ya? Kenapa George? Karena emang pertama main gitar kan gitu. Gitaris utamanya memang George Harrison gitu. Terus lihat John sama Paul mereka di depan, ya udah biarin mereka. George di belakang dengan tenangnya mengisi-ngisi kayak connect all the dots in the right way. Udah gitu aja. Nggak ada flashy kayak solo 3 menit tuh nggak ada. Naik ke atas. Nggak ada yang model gitu. Tapi isiannya kualitas semua aja. Iya. Gitu. Sebenarnya ada satu lagu nggak sih yang menurut kalian ini emang susah dibawain dan tapi pengen banget sampai sekarang masih ngulik. Dan orang juga banyak. Iya, orang gini nih, ini lagu yang mana gitu kan? Ada satu kebanggaan saat gue bisa ngulik lagu yang kalau aja semua orang juga bisa main gitu kan. Tapi yang sebagai seorang teman-teman pecinta komunitas pasti pengen juga ngulik. Apa sih yang masih PR sampai sekarang? Mungkin banyak, tapi coba mungkin yang sekarang masih ini pengen banget bisa bawain ini di depan komunitas. Ya salah satu Till There Was ya salah satunya kalau menurutku ya. Till There Was itu Beatles emang kadang hebatnya itu padahal itu justru bukan lagu dia. Tapi dia yang mempopulerkan dan orang jadi taunya lagu Beatles. Dan masuk ke area itu arrangement terus lick gitarnya waduh itu. Chordnya semua gila dah. Kalau Ebut ada satu mungkin yang coba lagu yang namanya Happiness is a Warm Gun. Itu lagunya 2 menit gitu ya. Cuma itu time signature-nya ada berapa? 4 apa 5 dalam lagu itu. Yang pindah-pindah ganti-ganti gitu. Drumnya 4/4 misalnya, tapi gitarnya 3/4 gitu. Emang ternyata se-freaknya kalian sama Beatles juga pasti ada satu problemnya. Bisa nembusin koleksi udah. Ini bisa tapi ada satu. Nah, mungkin Bro dan Sis punya cerita yang sama. Kita coba deh buat menyegarkan ingatan kita lagi biar nggak ini ngomongin udah terlalu ortodoks nih. Udah lama. Kita lihat klip yang satu ini nih, mungkin bisa menyegarkan akhir pekan Anda.